Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya, Yuhan Yusufela. Pada sesi video kali ini, saya ingin membahas tentang berdamai dengan masa lalu. Mungkin saja teman-teman sekalian sedang mencari referensi atau video-video yang membahas tentang bagaimana cara mengobati diri kita dari masa lalu yang buruk, sehingga apa yang ada dalam kehidupan kita sekarang ini dapat kita lalui dengan sangat mudah. Nah, mungkin saja video dari saya kali ini dapat mengobati segala rasa gundah ataupun juga baper Anda karena ada sesuatu di dalam pikiran Anda ataupun juga perasaan Anda karena masa lalu yang buruk pada kehidupan Anda saat ini. Tentu saja mudah apabila kita mengingat tentang segala bentuk masa lalu atau peristiwa-peristiwa yang terdahulu, karena peristiwa tersebut adalah hal-hal yang baik, menyenangkan dan sangat menggembirakan hati kita. Tetapi beda halnya apabila kita mengingat sesuatu yang buruk, baik itu dari sisi asmara, finansial, bisnis atau karir, keluarga atau juga sosial. Dan apabila hal tersebut, pengalaman di masa lalu itu berdampak buruk pada kita, karena pengalaman-pengalaman tersebut dapat membuat pikiran kita depresi, stres, dan juga membuat apa yang ada di kehidupan kita sekarang ini menjadi kacau balau. Pasti hal tersebut harus diobati. Karena apa? Setiap hal akan berdampak pada masa depan kita, karena masa lalu yang mungkin saja menjadi momok yang menakutkan selalu menghantui kita setiap hari harus segera dihilangkan dari kehidupan kita. Tentu saja masa lalu tersebut pasti memiliki sebuah peristiwa atau pengalaman yang mungkin saja tidak sederhana untuk bisa dilupakan. Tapi mau tidak mau, apapun peristiwa yang ada di masa lampau Anda harus segera diobati atau dihapus dari kehidupan Anda, karena setiap peristiwa yang buruk akan berdampak pada kehidupan kita di masa depan. Apabila kita terus-menerus memelihara hal-hal buruk tersebut, saya yakinkan pasti apa yang akan kita jalani ke depannya juga akan tersendat, akan terhenti, karena pikiran-pikiran yang selalu menghantui itu selalu ada di kanan kiri kita. Tentu saja setiap dari kita pasti memiliki sebuah kisah masa lalu yang buruk, termasuk saya, Anda, dan siapapun juga. Tidak bisa dipungkiri, sebuah masa lalu pasti memiliki hal-hal yang baik ataupun yang buruk. Nah, pada sesi video kali ini saya ingin membahas pengalaman saya juga perihal tentang sesuatu yang buruk yang menimpa diri saya, sehingga saya dapat mengobati diri saya sendiri karena menyederhanakan segala hal yang berdampak buruk, baik itu di masa lalu maupun di masa kini, sehingga saya dapat menghilangkan perasaan-perasaan yang selalu mengganggu saya dan dapat menghidupi diri saya dengan sangat baik, sehingga saya dapat melihat ke depannya lebih baik lagi. Anggap saja saya juga pernah mengalami beberapa masalah dari segi asmara, segi finansial, karir, dan bisnis, sosial maupun keluarga. Dalam sisi asmara, saya pasti juga mengalami hal-hal yang serupa pada teman-teman sekalian, entah itu ditinggal nikah pada umur-umur yang tertentu atau juga ditinggal selingkuh. Nah, itu sebenarnya hal yang biasa. Saya pun juga pernah mengalaminya. Dari segi bisnis, saya juga pernah mengalami kebangkrutan dalam bisnis saya, dan dalam segi keluarga, saat ini pun saya masih mengalami sebuah masalah dalam keluarga. Saat ayah saya terkena musibah, terkena penyakit gejala stroke, saat ini saya harus merawat ayah saya. Dan dari faktor sosial, pasti semua orang tidak awam. Karena apa? Karena kita makhluk sosial, pasti memiliki hubungan yang erat di kanan kiri kita. Apabila Anda mengalami suatu kasus atau masalah tentang dari segi asmara, sebenarnya masalahnya adalah pada pemikiran kita sendiri. Kita harus secepat mungkin membuat sebuah keputusan yang tepat agar kita dapat melanjutkan hidup kita. Apabila kita terus berlarut-larut dalam masalah tersebut, saya yakinkan hal tersebut akan menjadi hal yang buruk pada diri kita, karena sesuatu yang kita pelihara terus-menerus di dalam pikiran dan perasaan kita akan berdampak buruk pada masa depan kita. Karena apa? Hal tersebut akan menjadi sebuah kenangan di masa lalu, karena kita mengenangnya terus-menerus, kita mengenang gambaran-gambaran yang buruk di masa lalu kita, sehingga hal tersebut selalu terpelihara di pikiran kita. Berbeda halnya apabila kita mendapatkan suatu masalah tertentu, entah itu asmara, entah itu sosial, entah itu keluarga, finansial, karir, dan bisnis, entah apapun itu. Apabila kita cepat membuat keputusan, kepilihan yang baik pada kehidupan kita sendiri, saya yakinkan pasti itu akan membuat segala masalah secepat mungkin kita lupakan. Anggap saja seperti ini, apabila kita mengalami problema dalam asmara, anggap saja kita ditinggal nikah oleh pasangan kita, lalu kira-kira solusi yang tepat bagi kita apa, teman-teman? Saya yakin teman-teman pasti menjawab mencari seseorang yang baru atau pasangan yang baru. Nah, itu teman-teman harus fokus pada solusi tersebut. Anda tidak usah memikirkan tentang
pasangan di masa lalu Anda, entah itu yang menyakiti Anda, yang apalah itu. Jadi Anda harus fokus pada solusi, dan mindset Anda harus Anda perbaiki. Jangan pernah menganggap diri Anda sebagai korban. Anggap diri Anda sebagai pemenang. Karena apa? Akhir dari sebuah cerita itu adalah awal dari sebuah cerita, dan awal dari sebuah cerita pasti ada akhir dari sebuah cerita. Jadi apapun yang berakhir pasti akan memiliki sebuah awal yang baru, dan apapun yang memiliki awal itu pasti memiliki akhir yang baru. Nah, itulah siklus kehidupan. Jadi apapun yang terjadi saat ini pasti memiliki siklus tersebut. Jadi daripada Anda bingung, pusing, entah itu ditinggal pasangan, bangkrut, tidak memiliki uang atau apapun, nah fokuskan diri Anda untuk bergerak mencari sesuatu yang dapat membuat Anda semaksimal mungkin memperbaiki kualitas-kualitas Anda, sehingga Anda ditemukan dengan pengalaman-pengalaman yang baru, dan tentu saja membuat diri Anda lebih baik lagi. Pola pikir yang tepat adalah hal yang terpenting untuk dapat kita mengeksekusi pengobatan-pengobatan secara alami untuk menghilangkan segala masa lalu yang ada di dalam hidup kita, entah itu masa lalu yang buruk dari segi asmara, finansial, keluarga, ataupun sosial, apapun itu. Apabila kita sudah berjanji pada diri kita, dan anggap saja apapun yang terjadi di masa lalu itu adalah challenge atau tantangan untuk diri kita merubah segalanya dengan lebih baik lagi dengan cara kita sendiri. Jangan pernah ingin berlarut-larut atau memiliki sebuah keinginan mengulang masa lalu Anda dengan cara mengenang segala dampak-dampak buruk di masa lalu Anda pada kehidupan Anda saat ini. Kebanyakan orang memiliki metode yaitu untuk menghilangkan masa lalu dengan memaafkan apa yang ada di masa lalunya, tapi hal tersebut tidak dapat berdampak besar bagi kehidupan saya. Jadi saya selalu memiliki kecepatan untuk memilih keputusan hidup saya apabila saya menemukan suatu pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup saya. Saya tidak ingin menyakiti diri saya sendiri karena pengalaman-pengalaman buruk datang pada kehidupan saya. Sebisa mungkin saya langsung mengeksekusi dengan pasti, dan saat itu juga apa yang ingin saya lakukan ke depannya dengan mengacuhkan segala dampak buruk pada kehidupan saya saat ini, sehingga ke depannya saya tidak akan mengenang masalah-masalah buruk yang ada. Karena apa? Saya fokus pada solusi, saya memiliki keputusan yang cepat untuk bertindak, dan saya juga melatih diri saya untuk mengikhlaskan dan melupakan masa lalu yang buruk. Nah, ini adalah poinnya. Untuk berdamai dengan masa lalu, kita harus memiliki perasaan yang tenang dan melatih otot ikhlas kita agar terus berkembang dan lebih besar lagi. Jadi, apapun yang terjadi pada kehidupan kita, entah itu peristiwa-peristiwa yang dapat memukul jatuh diri kita saat ini, kita memiliki mental yang kuat, mental baja. Karena kapak kita selalu menantang diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi, saat kita memiliki sebuah masalah dengan level 1, kita dapat merampungkan masalah ini atau menyelesaikan masalah ini, kita akan berada pada level 2 dan begitu seterusnya. Masalah itu akan terus grow up dan terus bertumbuh. Apapun itu masalahnya, apabila kita bisa menempa diri kita, mengikhlaskan masa lalu yang buruk dan men-challenge atau menantang diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik ke depannya, saya yakin hal tersebut akan menjadi sesuatu yang baru bagi kehidupan Anda. Dulu saya pernah, karena saya beranggapan seperti ini, karena mindset saya seorang pemenang. Waktu saya memiliki pengalaman buruk di segi asmara, saya ditinggal nikah oleh pasangan saya, mindset saya pertama kali adalah hidup itu hanya sekali. Jadi saya harus memiliki sebuah pengalaman yang unik dan tidak dimiliki orang lain. Saat itu saya diundang oleh mantan saya atau kekasih saya pada zaman dahulu, dan saat itu saya datang kepada nikahan tersebut. Jadi saya menantang diri Anda. Nah, ini loh pengalaman yang bisa saya katakan ke anak cucu saya apabila mengalami hal yang serupa dengan cara yang berbeda untuk menanggapi masalah-masalah tersebut. Jadi apabila kita dipukul jatuh, jika kita seorang pemenang, kita bangkit dan pukul jatuh kembali. Apabila Anda jatuh dan terlihat loyo atau terlihat lembek karena permasalahan tersebut, saya pastikan Anda ini seorang pecundang. Anda adalah seorang korban. Ada kaitannya apabila Anda di mindset Anda adalah seorang pemenang. Apapun yang terjadi pada kehidupan Anda selalu go ahead, maju terus, pantang menyerah, dan sikat balik masalah tersebut. Oke? Apapun masalah yang Anda alami saat ini ataupun juga pengalaman-pengalaman buruk pada masa lalu Anda, mungkin video ini terkesan anti mainstream, dan solusi yang saya berikan mungkin akan menendang atau juga membuat pikiran Anda lebih kacau lagi dari sebelumnya. Tetapi saya yakinkan, semoga dengan mengaplikasikan solusi yang sudah saya berikan kepada Anda dapat lebih bangkit dari kehidupan Anda dapat bangkit dari masa lalu Anda, dan Anda dapat menjadi diri Anda sendiri dengan versi terbaik Anda. Oke, sekian dulu sesi video pembahasan tentang berdamai dengan masa lalu
versi saya sendiri. Apabila teman-teman sekalian merasa bermanfaat dengan adanya video ini, silahkan subscribe, like, dan komen, serta tinggalkan hasil pemikiran Anda pada kolom komentar di bawah ini. Oke, akhir kata, tetap tenang, menang.